Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mulyani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan ciri-ciri inquiry. Inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk bisa mencari dan menyelidiki sebuah permasalahan sehingga mereka dapat merumuskannya dengan penuh percaya diri. Ciri-ciri inquiry. A. Sangat memperhatikan proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan bertahap-tahap, misalkan dengan cara wawancara, setelah wawancara dilakukannya observasi. B. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini, proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang terlewati gitu. C. Adanya proses pengolahan data dan pengujian hipotesis. Setelah adanya pengumpulan data dilakukan secara sistematis, yang terakhir adalah pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini adalah dugaan sementara, belum tentu benar gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Selviana Sintawati akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tujuan dan jenis-jenis pendekatan inquiry pada pelajaran IPS bagi peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, tujuan dari pendekatan inquiry. Tujuan utama pendekatan inquiry adalah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya yang berkaitan erat dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun menurut Sunario dalam bukunya, pada tahun 1989, ia berpendapat bahwa melalui pendekatan inquiry ini, siswa akan belajar bagaimana belajar atau learning how to learn. Tujuan pendekatan inquiry dalam pendidikan IPS di sekolah dasar mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau memutuskan sesuatu secara cepat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih tanggap, cermat, dan nalar atau kritis, analitis, dan logis. Sedangkan yang ketiga, membina dan mengembangkan sikap ingin tahu siswa lebih jauh, dan yang terakhir, mengungkapkan aspek pengetahuan maupun sikap. Tujuan dari pembelajaran metode penyelesaian masalah melalui pendekatan inquiry didasarkan pada proses atau langkah di mana peserta didik diikutsertakan mengidentifikasi suatu pernyataan yang mengandung masalah, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Pendekatan inquiry terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan besarnya bimbingan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang pertama, inquiry terbimbing atau guided inquiry approach. Pendekatan inquiry ini di mana guru memberikan bimbingan kepada siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Pendekatan ini digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry sebelumnya. Dengan pendekatan ini, siswa belajar lebih berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran, serta siswa dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok ataupun secara individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan secara mandiri. Yang kedua ialah inquiry bebas atau free inquiry approach. Pada umumnya, pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry pada sebelumnya. Karena dalam pendekatan inquiry ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberikan kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Selama proses ini, bimbingan dari guru hanya sedikit atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Salah satu keuntungan belajar dengan metode ini adalah kemungkinan siswa memecahkan masalah mempunyai alternatif pemecahan masalah lebih dari satu cara, karena tergantung bagaimana cara mereka menskonstruksi jawaban mereka sendiri.
Selain itu, kemungkinan lain, siswa dapat menemukan cara atau solusi yang baru yang belum pernah ditemukan oleh orang sebelumnya dari masalah yang diselidiki. Jenis yang terakhir ialah inquiry bebas yang dimodifikasi atau modified free inquiry approach. Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau gabungan modifikasi dari beberapa pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Meskipun begitu, permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mempedobani acuan kurikulum yang telah ada. Artinya, dalam pendekatan ini, siswa tidak dapat memilih dan menentukan masalah yang diselidiki secara sendiri. Namun, siswa yang belajar dengan pendekatan ini menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan. Namun, bimbingan di sini diberikan lebih sedikit dari inquiry terbimbing dan tidak terstruktur. Dalam pendekatan inquiry jenis ini, guru membatasi memberi bimbingan agar siswa berupaya lebih dahulu secara mandiri dengan harapan agar siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya. Namun, apabila ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan penyelesaian masalahnya sendiri, maka guru dapat memberikan bimbingan secara tidak langsung dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau melalui diskusi dengan siswa dalam kelompok lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Di sini saya akan menerangkan pertanyaan tentang di mana kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang inquiry pendidikan ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Gambarannya dapat kita lakukan dengan sesi tanya jawab, diskusi, ataupun kegiatan di dalam maupun di luar kelas, entah itu outbound, permainan, atau kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika kita dihadapkan kepada sesuatu hal atau suatu masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara metode inquiry. Contohnya seperti kita dituntut untuk merumuskan ataupun menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan anak sekolah dasar, ataupun kita harus menyuruh anak untuk memperhatikan pembahasan yang kita bahas ataupun yang lain-lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mahrunisa. Saya di sini akan menjelaskan terkait siapa sebenarnya yang memiliki peran dalam pendekatan inquiry untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bagi seluruh peserta didik sekolah dasar. Di sini apabila kita berbicara terkait siapa sebenarnya yang berperan pastinya dalam pendekatan inquiry ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang menjadi seorang pendidik atau yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan para peserta didik sekolah dasar. Akan tetapi ada selebihnya dari itu, seorang guru serta murid juga memiliki peran tersendiri. Yang pertama, peran seorang guru itu tidak lain adalah sebagai stimulator, yang kedua sebagai pembimbing, dan yang ketiga mampu menjadi seorang fasilitator. Nah, di samping itu ada peran peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah peserta didik harus mampu mengambil inisiatif atau prakarsa dalam memutuskan suatu pilihan. Dan yang kedua, memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, merespon setiap masalah yang ada. Dan yang keempat, berpikir untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban melalui penyelidikan. Nah, di sini siswa dituntut untuk dapat berpikir secara analisis, kreatif, dan mampu menjadi siswa yang produktif. Demikian itulah yang menjadi peran seorang guru serta murid dalam proses
Pendekatan inquiry, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bagi seluruh pendidik peserta didik sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rabani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kapan sih waktu yang tepat untuk menerapkan pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS bagi siswa-siswa SD. Nah, sebelumnya pendidikan inquiry itu bisa diterapkan bagi semua jenjang kelas, terutama bagi siswa sekolah dasar. Nah, untuk siswa sekolah dasar bisa menerapkan pendidikan inquiry ini ketika sedang melakukan pembelajaran sederhana. Dan pendekatan inquiry ini bisa juga diterapkan untuk mengawali pembelajaran agar kita tahu apakah siswa tersebut sudah mencari tahu tentang apa yang akan diterangkan atau apa yang akan dipelajari. Dan juga pendekatan inquiry ini bisa diterapkan ketika mengakhiri pembelajaran untuk membuktikan apakah siswa itu telah mengerti atau memahaminya atau tidak. Contohnya seperti ketika belajar menggunakan peta. Nah, sebelum memasuki materi, untuk menerapkan pendekatan inquiry, guru harus menanyakan dulu, misal, tolong tunjukkan bagaimana simbol sungai, dan untuk mengakhiri pembelajaran, guru bisa menanyakan kembali apa yang telah diterangkan tersebut, bagaimana kesimpulannya tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Anugrah. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang pentingnya pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Mengapa pendekatan inquiry ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran IPS di sekolah dasar? Karena dengan pendekatan ini dapat meningkatkan keterikatan antara seorang guru dengan muridnya dalam proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga dengan pendekatan inquiry ini dapat menghadirkan proses belajar mengajar di dalam kelas secara aktif, karena di sini murid dapat terlibat langsung dalam memahami suatu pembelajaran. Karakteristik dari pendekatan inquiry ini adalah yang pertama diawali dengan mengajukan sebuah pertanyaan ataupun berbasis masalah yang menjadikan siswa muncul rasa ingin tahu dan berusaha mencari tahu apa jawaban dari pertanyaan itu dan memecahkan masalah tersebut. Nah, selain itu juga dengan pendekatan inquiry ini dapat merubah kondisi kelas yang tadinya pasif, yang tidak menyenangkan, ataupun munculnya kebosanan di dalam kelas saat pembelajaran pun dapat teratasi. Nah, yang tak kalah penting juga yaitu dengan adanya pendekatan ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir ataupun pengetahuan, sikap, dan nilai dari peserta didik dibandingkan dengan pendekatan klasikal ataupun tradisional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurjana dari kelompok 4 akan menerangkan tentang bagaimana cara menerapkan pendekatan inquiry pada mata pelajaran IPS bagi siswa sekolah dasar. 1. Inquiry yang berdasarkan pada artefak, yaitu benda-benda hasil kepandaian manusia. Misalnya, siswa diminta untuk mempelajari makna dan simbol yang ada pada uang rupiah. 2. Inquiry berdasarkan situasi masalah yang diminta pemecahannya. Misalkan, siswa diberikan soal untuk dikerjakan. Jika siswa mendapatkan kesulitan dalam mengerjakannya, kita harus bisa menjadi pemecah masalah dari kesulitan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari Saudari Devi. Yang ketiga ada inquiry berdasarkan isu-isu yang kontroversial atau kejadian sekarang. Contohnya yaitu kejadian baru-baru ini, seorang pelajar yang tewas bunuh diri dikarenakan sekolah online. Yang keempat ada inquiry yang didasarkan pada konsep-konsep yang ditemukan dalam pelajaran. Misalnya dengan mempelajari budaya kita yaitu budaya Indonesia. Dan yang kelima ada inquiry yang didasarkan pada potret dan ilustrasi.
Misalnya menjadikan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia sebagai potret perjuangan. Terima kasih.